Shalom Pak, saya Stephen Kristianto, nomor absen 27, kelas 9F, akan melakukan ujian praktek online pelajaran PPKN. Terima kasih Pak. Sekarang saya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak. Yang pertama, di masa virus pandemi COVID-19 ini, perbuatan atau sikap atau tingkah laku apa saja yang dapat kalian lakukan untuk ikut berpartisipasi membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 berupa kegiatan yang dilakukan dan direkam dalam bentuk video. Yang pertama adalah rajin mencuci tangan. Yang kedua adalah minum vitamin-vitamin yang mengandung vitamin C untuk menjaga imunitas tubuh. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi. Yang keempat adalah makan buah. Yang kelima adalah pakai masker bila perpergian keluar rumah. Yang keenam adalah kita jangan lupa untuk berolahraga. Yang ketujuh, jangan lupa kita untuk berjemur di bawah sinar matahari. Yang kedelapan, kita harus istirahat. Yang kesembilan, kita harus punya etika dalam bersin, seperti ditutupin oleh sikut. Sekarang saya ingin menjawab pertanyaan yang nomor 2. Sebutkan tokoh pemuda di masa sekarang yang menjadi idolamu. Mengapa Anda menyukai tokoh pemuda tersebut? Uraikan apa saja yang Anda ketahui dari tokoh pemuda tersebut. Uraikan segi positif dan hal-hal yang sudah diperbuat untuk bangsa dan negara dari tokoh pemuda tersebut. Saya mengidolakan Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Marcus Fernandes Gideon. Kenapa? Karena walaupun badannya kecil, ia paling disegani oleh pembulu tangkis dari luar negeri. Ya, hal-hal yang membuat saya menyukai dan mengidolakan dia adalah yang pertama, karena ia masih muda, namun memiliki prestasi yang banyak. Dia mengingatkan saya bahwa fisik bukanlah suatu tantangan dan menjadi penghalang untuk berprestasi. Yang kedua, karena ia masuk dalam nominasi pemuda di bawah umur 30 tahun yang paling berpengaruh di Asia. Itu yang membuat saya semakin mengidolakan dia. Yang ketiga adalah takut akan Tuhan. Jika dilihat dari posting-postingannya di Instagram, kita bisa melihat bahwa Kevin Marcus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa tanpa Tuhan ia tidak ada di saat ini. Yang keempat adalah rendah hati dan tidak sombong. Setiap turnamen yang ia ikuti, ia tidak merasa sombong walaupun sekarang mencapai ranking 1 dunia. Ia tetap humble dan rendah hati kepada setiap pemain. Lalu yang kelima adalah walaupun ia dijuluki sebagai $1 million dalam pembulu tangkis, ia tetap tidak memamerkan barang-barang yang mewahnya. Ia tetap humble dengan tidak memosting barang-barang seperti mobil-mobilnya maupun emas-emasnya atau penghargaannya. Ia simpan sebagai koleksi pribadinya. Lalu yang keenam adalah semangat juangnya tinggi dalam setiap turnamen. Itu yang membuat saya semakin mengidolakan dia. Karena kenapa? Ia sangat
pejuangnya tinggi dan tidak takut akan lelah. Sekarang saya ingin menjawab pertanyaan nomor 3. Pilihlah salah satu tokoh dari beberapa tokoh berikut ini. Ceritakanlah riwayat perjuangan, dan keteladanan dari para tokoh bangsa yang memperjuangkan keutuhan NKRI pada awal kemerdekaan secara lisan. Saya memilih tokoh I.R. Soekarno. I.R. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901. Ia merupakan pendiri negara ini dan merupakan salah satu pemimpin yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Poin pertama yang saya kagumi dan saya pilih keteladannya karena yang pertama, dia selalu mementingkan kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Dia selalu mengawali setiap kepentingannya dengan kepentingan negara. Yang kedua adalah ia selalu mengambil keputusan secara mufakat. Ia tidak egois dan hanya memerintah diktator. Ia selalu merangkul semua suku, agama, budaya di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah ia pantang menyerah dalam memperjuangkan NKRI. Walaupun sudah dipenjara di berbagai daerah, dia tetap semangat dan terus memperjuangkan rakyat Indonesia. Demikian ujian praktek online dari saya. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati.